tuh bicara itu ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan asal keluar-keluar kayak kalian. Itu. Ya kan? Nah, nanti pada saat di persidangan kasus persekusinya Doktif, nah itu Doktif garang. Doktif mau lihat, kalau bisa live ya guys ya persidangannya ya. Doktif maunya persidangannya terbuka. Jadi bisa dilihat oleh masyarakat umum. Ya, tapi kalian sabar guys, karena prosesnya panjang. Apalagi nanti kalau di bulan Mei, misalnya nanti mereka nggak kooperatif itu dalam arti mereka mundur-mundur guys dipanggilnya. Ya, jadi misal mereka harus datang nih di hari Senin panggilannya mereka, ternyata mereka mundur. Ya, habis itu nanti yang lain-lainnya mundur lagi. Karena banyak ya guys, saksi yang dipanggil tuh banyak banget. Jadi segerombolan yang kemarin yang persekusi Doktif tuh bakalan dilaporkan semua, sudah dilaporkan sih. Jadi akan dipanggil semua. Dipanggil kembali, ya. Apalagi nanti dipanggil kembali sebagai tersangka gitu ya. Jadi nanti kita akan berperang di persidangan, hadepin Doktif di situ. Ciang, gitu dong ya. Jadi Doktif tunggu juga buat nepos ya. Nepos, tunggu Doktif di situ. Kamu ngatain dokter Sinting, tapi Doktif ini dokter lulusan kedokteran ya. Jadi di sini Doktif nggak merendahkan untuk kalian teman-teman yang lulusan SD, SMP, SMA, enggak sama sekali. Bahkan karyawannya Doktif itu pada saat ngelamar dia tuh mereka tuh ada yang minder. Jadi dia bilang, "Dok, saya cuman lulusan SD." Nggak apa-apa lulusan SD. Karyawannya Doktif nggak melihat lulusan SD, SMP, nggak sama sekali. Gitu. Bahkan salah satu manajernya Doktif tuh lulusan SMP kalau kalian tahu. Manajer, coba bayangin. Doktif jadikan manajer. Ya. Tapi di sini Doktif katakan pendidikan itu merubah pola berpikir kalian. Ya, merubah cara berpikir kalian. Jadi bagaimana seseorang yang berkuliah itu pasti beda pemikirannya dengan seorang yang lulusan SD atau SMP atau SMA. Itu beda pemikirannya. Ya, jadi ada yang memang dia sekolah hanya untuk merubah cara berpikirnya dia. Itu banyak, guys. Gitu. Ya. Jadi beda. Jadi di sini Doktif bukan menghinakan Nepos yang cuma lulusan SMP kan yang ngakunya ya. Gitu. SMP apa SMA sih Nepos? Gitu. Kamu ngatain dokter Shinching gitu ya. Kalau Doktif nggak mau ngatain Doktif nggak mau loh ngatain Fitri Salhuteru Sinting, nggak mungkin. Itu bukan levelnya Doktif. Ya. Itu Doktif bilangnya paling Nepos gitu. Iya kan? Nggak mungkin Fitri Salhuteru bukan orang yang sinting. Waras dia. Tapi jangan pansos-pansos ya sama Doktif ya. Mentang-mentang teknik kita di dalam masih aja numpang pansos sama Doktif ya. Mau jualan skincare ya. Kemarin gini ya Nepos ya. Doktif tuh jelasin gini ya. Nepos kan pada saat itu kamu bikin konten yang ada produk-produk skincare kamu yang nggak ada labelnya ya. Meskipun kamu nggak jual sayang ya Nepos ya, meskipun Nepos nggak jual, itu sudah melanggar aturan Badan POM. Ya, memang masyarakat Indonesia mau dijadiin kelinci percobaan gitu. Kamu bilang siapa yang mau? Gitu. Jangan. Kalau kamu mau jadiin kelinci percobaan itu karyawan kamu aja. Ya, karyawan kamu, staf kamu gitu. Jangan jadikan masyarakat itu kelinci percobaan produk elu. Ya, oke Nepos? Gitu. Kan kamu tuh bukan levelnya Doktif untuk debat sama Doktif untuk lulusan SMP seperti kamu. Ya khusus Nepos ya. Jadi bukan untuk nggak manajer Doktif tuh lulusan SMP. Jangan salah guys. Doktif sangat menghargai. Tapi kalau orang ini, dia apalagi dia sudah bilang Doktif apa, tapi dia nggak berani pakai nama asli. Gitu. Coba kalau nama asli. Nggak usah pakai diplesetin. Nanti persis banget nih kayak sini orang ini Sahrul nih. Sukanya plesetan tapi nggak ngaku, giliran dimasukin nggak ngaku. Gitu. Nepos, kamu itu kan jelas tuh, kamu harusnya berani dong dengan gagah perkasa gitu. Ngomong. Doktif, nama lainnya adalah Tit. Gitu. Ngomong sampai mengatakan bahwa Doktif apa manduliti gitu ya. Gini ya, udah dijelasin ya guys. Belum punya anak itu bukan suatu aib. Ya. Jadi Doktif tuh heran ya, kamu tuh kan menjual skincare untuk para wanita Indonesia. Iya kan? Kamu ngatain Doktif manduliti misalnya. Terus gimana dok? Kan kamu jual produk ke wanita Indonesia. Gimana dengan pejuang garis 2? Mikirin gak perasaan mereka? Dan belum dikaruniai anak itu bukan aib. Ya, ingat, bukan aib Nepos. Ya, tapi kalau hamil di luar nikah
Itu namanya aib. Sekarang dokter tanya, kamu kira-kira hamil di luar nikah nggak? Itu aib. Ya, jadi jangan lagi pakai kepala berat terus ngomong, oh dokter Sinting itu bla 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 bla. Hello, nggak sadar ya? Hah? Gitu. Dokter nggak mau ngomongin aib, tapi kamu yang terus menerus yang godoktif. Tuh ada yang tanya, Nepos itu siapa? Kata gitu. Gak apa-apa. Emang dia nggak terkenal. Itu bukti kalau Nepos tuh nggak terkenal sih. Emang Nepos tuh nggak terkenal. Kasian ya Nepos ya, stop ya. Doktif tahu kok segala langkah kamu tuh, Doktif tuh tahu. Kamu berusaha kan mendekati, mendekati investor ya kan, yang berusaha untuk menjatuhin Doktif. Pengennya gitu kan, gerombolan geng sirkus kekurangan investor, sehingga dia berusaha. Sekarang ada di pengadilan di Malang guys. Kalian ingat nggak sama wajah-wajah ini nih? Nih, tuh wajah siapa ini? Wajah siapa sih ini? Kalau nggak salah di situ ada Pak Anus ya, sama si Bokir ya. Bener nggak? Bener nggak guys? Nah, sekarang lagi sidang guys, lagi mau sidang. Dokter mau tanya kenapa sih harus ditemenin sama si Anus? Kenapa sih Pak Anus kenapa nemenin sih? Kayak Doktif dong. Doktif nggak ada loh lawyer yang dampingin. Doktif terjun ke gelanggang sendiri. Ih bangga deh kalau Doktif mah. Kalau Doktif mah orangnya mah gitu. Bokir kayak Doktif dong. Kamu ini cowok apa cewek sih? Sama saat datang ke tempatnya Sahrul, sidangnya Sahrul. Ini apa namanya sidangnya Sahrul pakai bawa bapake. Kau sama bapak kayak Doktif aja sendiri. Ih, boker. Jadi mereka sekarang lagi sidang guys. Jadi si Boker ini kemungkinan akan menjadi saksi yang meringankan si Sahrul. Ya, jadi Doktif bilang ini sebenarnya lucu sih skincare ini. Jadi memang mau nggak mau, suka atau tidak suka, ternyata akan ada dua kubu. Ya, yang sebenarnya Doktif ini bukan kubu-kubuan, yang jelas Doktif ini musuh dari si penista agama siapapun, tapi dalam kasus ini adalah si Sahrul ya, dalam kasus ini adalah si Sahrul. Oke, jelas dapat duit ya, iyalah, lumayan lah. Doktif nggak perlu bahas kali ya, nggak perlu bahas, oke? Nanti nggak perlu bahas. Kayaknya kalian udah pada cerdas deh. Sekarang kan malah masyarakat udah pada pinter. Tuh. Kan seneng Doktif liatnya, tapi kenapa harus sama lawyernya sih? Kenapa nggak berani sendirian? Padahal kamu tuh cowok loh, Bokir. Harusnya kamu itu kalau mau jadi saksi tuh cowok sendirian, Doktif sendirian. Coba terbang dari Mekah. Ya, dari Mekah langsung ke Jakarta, dari Jakarta ke Surabaya, Surabaya ke Malang, itu Doktif sendirian. Oke, tapi kalau dari Surabaya, dari Jakarta ke Malang memang ada kawalan sih, ada pengawal ya satu, tapi itu staf Doktif dan itu pun cewek. Ya, kalau Doktif mah tandang ke gelanggang meski seorang diri. Itu Doktif, nggak perlu takut. Gitu. Iya ya pakai nunduk. Kalau Doktif mah begini. Ape lu Srul, ape lu Rul, sini Rulul. Siapa lagi nanti abis gitu? Si hewan pemakan bambu tuh, sini. Terus si ular juga, sini ular. Hadepin sini, giliran ini. Kan kamu bilang, kalian guys jangan percaya ya kalau di medsos itu seolah garang. Doktif nanti bakalan garang ya di sidangnya kamu ular. Sidangnya pemakan bambu ya. Gitu. Kenapa kok Doktif nggak mau garang di situ, ngabisin energi ya, menghadapi para marga satwa pada saat persekusi itu ngabisin energi guys, nggak penting, terus nggak ada hasilnya, ya kan? Kalau Doktif perang di persidangan, nah itu ada hasilnya, sama seperti pada saat Doktif RDP rapat dengar pendapat di Komisi 6. Apa? Hasilnya ada ketoknya, ketok palunya. Menghasilkan apa? BPKN, Badan Perlindungan Konsumen, akhirnya mendapatkan payung hukum. Jadi kalau kita itu bicara itu ada manfaatnya, ada faedahnya, bukan asal keluar-keluar kayak kalian. Gitu.